Oh, Mas Agung, yang lain sudah pulang, masih di depan kelas Bu Guru. Waduh, Bu Guru sampai pangling tadi, tak kira siapa. Sudah kelas 6 ya, Mas. Sudah tambah Iya, ganteng, sudah tambah besar. Tapi kok belum pulang ya, masih di depan kelasnya Bu Guru ya? Ada apa ya? Apa masih ada ini yang Bu, ditunggu? Bu, maaf ini Bu, saya Oh iya, mengganggu ada apa ini. ya? Sebenarnya saya ingin bertemu Ibu ini mau menyampaikan sesuatu lah, mau curhat. Oh, mau ketemu sama saya ya? Oh, boleh, boleh, Iya, boleh. Kebetulan ini kelas saya juga sudah pulang semua. Yuk sini sini masuk Mas Agung. Duduk sini sama Bu Guru, Dujan. Bu Guru juga sudah kangen sekali ya. Kemarin masih kelas 4 waktu sama Bu Guru dan sekarang sudah besar. Sini duduk di samping Bu Guru. iya Yuk. Bu. Iya, sebenarnya ada tujuan apa sih? Apa sih tujuannya yang mau diobrolin pada siang hari ini? Yuk, Bu Guru akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Yuk, sampaikan. Tidak usah malu-malu, Mas Agung. Biasa saja, seperti biasa. Bu Guru Iya juga Bu, seperti kita itu seperti sahabat saja. Yuk, tujuannya apa ini ini dong menemui Bu ini Guru? saya mau ini Bu, ingin menyelesaikan inilah masalah yang saya kan ada masalah itu pengen menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Bu. Oh, Ini tujuannya ingin menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi melalui percakapan kita ya. Semoga saja ya. Memangnya ada masalah apa sih Mas Agung sih? ini Kelihatannya Bu, memang dari tadi murung, ada masalah apa ya Allah, bocah gagah Yuk, ada masalah apa ya? eh, ini kan saya kan di kelas 6 itu Bu sama Pak Guru Hufron. Nah, itu Pak Hufron itu kan teman-teman saya kan sebagian besar kan ikut les itu Bu sama Pak Gufron. Nah, kok nilai-nilainya yang ikut les kok kayaknya pada bagus-bagus dan saya yang tidak ikut les itu nilainya jelek-jelek terus Bu. Apa itu Pak Gufron tidak adil apa ya Bu sama saya itu mungkin itu memang tidak adil Bu memberikan nilainya Bu. Jadi saya bingung ini Bu. Oh, begitu. Jadi Mas Agung itu, oh iya, Bu Guru juga itu dengar kalau Pak Gufron itu di rumah membuka les privat. Terus kalau sore-sore itu banyak sekali ya anak-anak itu pada les di tempatnya Pak Gufron itu. Oh iya iya. Oh, jadi begitu yang Mas Agung merasakan itu seperti itu. Apakah menurut Mas Agung itu Pak Gufron begitu pilih kasih terhadap yang les dan tidak les? Iya Bu, kayaknya sih pilih kasih itu Bu. Nyatanya yang ikut les itu juga nilainya bagus-bagus semua. Kalau saya tidak ikut les, tidak bagus nilainya. Kan berarti pilih kasih itu namanya Bu. Oh, seperti itu. Apakah Mas Agung sudah melihat pekerjaan punya temannya Mas Agung? Misalnya yang ikut les itu walaupun yang betul sedikit tetap nilainya bagus. Ya, yang sedikit sih ya nilainya jelek Bu, tapi yang rata-rata ikut les ya nilainya bagus-bagus. Jadi kan saya curiga Bu itu ada pilih kasih itu Pak Gufron sama yang ikut les dan yang tidak ikut les. Oh, seperti itu. Padahal Mas Agung eh, menurut Mas Agung itu apakah les itu menjamin seseorang itu jadi nilainya bagus? Sebenarnya sih mungkin sih iya ya Bu ya, karena kan kalau di les itu belajarnya lebih ya Bu. Jadi iya itu Bu. Jadi karena les belajarnya tambah banyak, kemudian lebih paham lagi. Oh, kalau begitu teman-teman Mas Agung itu nilainya bagus, berarti kenapa dong? Apa karena Pak Gufron pilih kasih atau karena kenapa? Oh iya ya Bu, berarti itu ya eh, karena les itu karena belajar lagi ya Bu. Belajar lagi dan eh, diterangkan lagi jadi lebih paham. Begitu ya. Iya, terus kalau sudah paham, mengerjakannya jadi benar apa salah?
Jadi benar sih Bu. Oh, iya kan, kalau seperti itu ngomong-ngomong sebenarnya Mas Agung itu kepengen ikut les nggak sih? Iya Bu, sebenarnya sih saya ingin ikut les Bu, tapi ada kendalanya ini Bu. Oh, sebenarnya Mas Agung itu kepengen ikut les, tapi ada kendalanya. Hambatan-hambatan apa sih yang Mas Agung rasakan kalau ikut les? Ada hambatan apa memangnya? Ada kendala apa? Kenapa kok nggak ikut les? Padahal pengen ikut les. Hambatannya apa Iya. kalau ikut les? Nah, itu sih karena yang pertama Bu itu rumahnya jauh. Jadi Oh, rumahnya kalau les kan jauh. itu pulang sekolah ya Bu. Kalau Iya. rumah saya dari rumah Pak Gufron kan jauh. Jadi itu yang Mm. pertama. Kemudian untuk biaya itu biasanya teman-teman yang lain itu memberikan sedikit berapa lah. Yang ibu saya itu juga orang tua saya agak kurang setuju Bu. Oh, seperti itu masalahnya, hambatannya. Jadi, karena rumahnya jauh, terus juga ada biaya yang diberikan. Terus, Mas Agung, kalau semisal kepengen ikut les, tapi hambatannya seperti itu, kira-kira supaya bisa ikut les itu apa ya yang harus dilakukan? Kalau rumahnya jauh, itu biar nanti bisa cepat dijangkau pulang sekolah terus bisa berangkat les itu bagaimana caranya Mas Agung? Kira-kira Oh ada iya, itu enggak? itu Bu. Oh iya, saya punya sepeda Bu di rumah, tapi Oh itu iya itu punya agak sepeda. kotor sih, tapi masih bisa dipakai. Iya Ibu, Oh bisa dengan sepeda. Iya. ya itu mungkin nanti bisa dengan sepeda. Kemudian masalah biaya eh, Kalau iya. bagaimana itu caranya biar Kalau biaya, iya sih Bu, saya memang belum bilang ke Pak Gufron. Saya sih inginnya nanti barangkali ada keringanan atau bagaimana biar saya nanti bilang ke orang tua. Iya Bu, memang saya belum bilang sih Bu. Jadi saya ini kemarin saya kira memang yang ikut les jadi yang nilainya bagus-bagus. Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, besok rencana ke depan untuk menyelesaikan masalah Mas Agung supaya bisa ikut les, terus nilainya bagus, apa yang akan Mas Agung lakukan supaya bisa ikut les karena rumahnya jauh, Berarti kemudian saya harus ini ya Bu, membersihkan sepeda saya itu yang kotor, cuma kotor sih Bu, jadi tapi masih bisa dipakai. Tapi besok oh saya iya, coba pakai sepeda itu ya Bu. Terus iya. biaya itu mungkin ini Bu, berarti saya bilang dulu mungkin ya Bu ke Pak Gufron. Nanti barangkali ada keringanan ataupun eh, dispensasi ya Bu. Nanti Iya, saya sampaikan ke orang tua betul. saya. Iya, bagus sekali. Kalau semisalnya nanti Pak Agung sudah melaksanakan itu, kemudian sudah sepedanya sudah dibersihkan, karena jauh pakai sepeda, sekarang sudah bisa ikut les, Pak Hufron juga bisa memberikan keringanan biaya, orang tua Mas Agung juga sudah mengizinkan. Terus apakah Mas Agung eh, akan terus ikut les atau hanya mungkin kalau mau ada ulangan biar saya besok nilainya bagus saya ikut les besok kalau nggak lagi ada ulangan tidak ada bagaimana itu komitmennya Mas Agung. Ya jadi ya saya ini Bu, harus ikut les terus. Berarti kan karena yang kemarin nilai-nilainya bagus, berarti kan karena belajarnya lebih ya Bu, ikut les, kemudian belajar lagi, yang belum paham nanti dijelaskan lagi, begitu Bu. Saya ya nantinya kalau sudah ikut les ya komitmennya inginnya ikut les terus, biar tidak nilainya jelek. Oh iya, bagus kalau seperti itu. Jadi sekarang tadi masalah yang sudah disampaikan, Mas Agung sudah memilih caranya bagaimana menyelesaikan, kemudian nanti juga apa yang akan dilakukan, terus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu bagus sekali. Jadi Mas Agung nanti setelah berbincang-bincang dengan Bu Guru, apa tadi yang direncanakan, segera untuk
dilakukan segera untuk ditindaklanjuti seperti itu. Sekarang bagaimana perasaannya tadi? Apakah Mas Agung masih merasa bahwa Pak Gufron itu pilih kasih apa enggak? Oh, oh ya sekarang ya, oh ternyata tidak Bu, karena eh, tadinya saya pikiran Pak Gufron memang pilih kasih, tapi eh, setelah ini saya jadi tahu kalau misalkan ternyata yang nilainya bagus itu memang benar-benar belajar lagi, les, kemudian eh, dipelajari lagi, dijelaskan lagi, jadi paham dan soal-soalnya banyak yang betul pas mengerjakan Bu. Oh Berarti bukan iya. karena Pak Gufron pilih kasih. Iya iya, saya baru sadar ini Bu. Oh iya, ya bagus. Alhamdulillah sudah sadar ya. Jadi semua guru itu nggak ada yang pilih kasih, semuanya baik. Sekarang jadi sudah sadar, besok mau ikut les pakai sepeda ya. Insya Allah nanti Iya Pak Gufron nanti pastilah mau memberikan keringanan sama Mas Agung. Kalau Mas Agung benar-benar mau ikut les dan mau komitmen setiap hari, setiap saat ada jadwal les, berangkat. Insya Allah nanti nilainya juga bagus seperti teman-teman yang iya. lain. Oh iya, ini sudah siang ini. Nanti Oh iya Bu. ibunya ini sudah menunggu ini di rumah. Iya iya, Teman-teman maaf yang Bu lain ini. sudah ini Tadi teman-teman saya, yang lain sudah sampai di rumah. Ini Mas iya. Agung kok belum sampai di rumah ya? Nanti ditunggu-tunggu Ya, terima sama kasih ya Bu. ibunya. Ini maaf Iya. mengganggu, ini saya tadi bingung jadi sudah tahu ini, saya bisa menyadari dan bisa tahu solusi ini Bu. Nah, ini Bu. Oh iya, sama-sama Mas Agung. Terima kasih ya Bu. Saya Iya, pulang selalu dulu. semangat belajar nggih, Mas. Ya, Ya besok Bu. kapan-kapan kita bisa berbincang-bincang lagi kalau ada masalah atau ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Bu Guru, tidak usah takut. Kita berbincang-bincang seperti biasa, nggih. Ya, terima Iya, kasih ya Bu. sama-sama nggih, sami-sami Mas Pulang dulu. Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Muridnya kalem banget. Iya betul, beda sekali dengan muridnya saya. Gurunya agresif, muridnya kayaknya tertekan. Muridnya jadi kayak takut ya. Oke. Monggo abang dulu apa saya dulu? Monggo. Saya yang pertama ya. Iya monggo. Terima kasih. Untuk Mbak Puri, pengamatan yang saya catat yang pertama adalah untuk tujuan. Untuk tujuan sudah bisa tergali dengan baik. Saya bisa melihat tujuannya dan sudah bisa tersampaikan. Kemudian identifikasinya ya sudah bagus, sudah mendalam. Cuma di sini dari tujuan kan punya solusi karena dia nilainya jelek. Nah, saya tadinya awalnya menangkap nilainya kepengen bagus, bagaimana caranya gitu. Tapi setelah melalui identifikasi, akhirnya disuruh les biar nilainya bagus. Nah, di situ mungkin nanti ada penekanan-penekanan tertentu yang bisa diarahkan bahwa tidak mesti yang ikut les itu nilainya bagus, tetapi belajar yang rajin itu yang nilainya bagus. Paling nanti jadinya saya ikut les nanti biar nilainya bagus, apalagi Karena kepenginnya kok sini Pak, saya tanya karena kalau kan sedikit-sedikit bisa itu. Kalau nyatanya nanti, jadi jangan sampai anak berpersepsi bahwa yang ikut les itu nilainya bagus. Padahal yang nilainya bagus adalah harus belajar yang rajin. Hanya itu, mohon maaf. Kemudian untuk rencana aksi sudah tergali dengan baik. Uci sudah menyampaikan rencana-rencananya untuk kedepannya dan sebagainya, sudah baik. Saya yakin gurunya ketika ditemui, kalau kita jujur pasti ada keringanan. Tenang aja Mas Agung. Kemudian untuk tanggung jawab, sudah ada komitmen yang luar biasa, sudah tergali dengan baik. Paling hanya itu menurut saya. Terima kasih, mohon maaf karena ini mbok-mbok nanti praktek di lapangan beneran.